kompetensi editor juga ini karena sekarang sudah ada masuk dalam SKKNI itu standar kompetensi nasional SKKNI itu, jadi ini dirumuskan oleh tim yang termasuk Pak Bambang Trim ya teman saya itu yang merumuskan, dan beberapa tim dari grup penulis yang lain itu. Jadi merumuskan bahwa kompetensi editor itu yang pertama itu harus menguasai kemahiran tulis menulis, itu mutlak gitu ya. Tanpa kemahiran itu ya kita tidak bisa menilai baik buruknya naskah. Karena yang merasakan pertama kali naskah itu masuk ke meja kerja editor itu adalah bagus nggak ini penyajian bahasa dari penulis. Nah kalau kita tidak memiliki kemampuan itu ya kita tidak bisa menilai baik buruknya naskah gitu ya. Nah, lalu memiliki kebiasaan membaca. Nah itu juga sama. Kalau teman-teman yang sekarang bekerja sebagai editor tapi tidak suka membaca ya repot juga, karena kita kan harus tiap hari dituntut kalau bisa 5 bab gitu ya, menyunting 5 bab atau 3 bab, atau mungkin dalam satu buku itu harus selesai 4 hari, tempat saya itu harus 4 hari gitu. Itu dengan proses editing 1, 2, dan 3, koreksi 1, koreksi 2, dan 3, itu harus dilalui proses itu. Nah ternyata dengan kompetensi ini ya bisa terlihat gitu ya, editor yang teruji secara alami, atau ada editor yang seperti tadi di awal disebutkan oleh Spencer itu ya, bahwa ternyata profesi ini sangat berat, panjang, dan melelahkan, dan kadang-kadang membuat orang frustasi. Itu sering terjadi, banyak editor yang di tengah jalan dia memilih berhenti jadi editor. Lalu memiliki wawasan atau isu mutakhir tentang penerbitan dan percetakan. Nah sekarang ini editor dituntut juga mampu menghadirkan produk buku-buku elektronik. Nah, tentu saja editor harus bisa melihat keluar gitu ya, misalnya ke kompetitor, seperti apa sih e-booknya gitu ya. Kan selama ini yang disebut e-book itu ternyata PDF. Jadi yang saya maksud e-book itu ternyata bukan itu juga. Jadi ada audiobooks, ya. Jadi ada juga buku yang bisa menghasilkan suara, bisa berinteraksi, atau seperti kalau kita membaca Wikipedia itu ya ada hypertext di situ. Jadi satu informasi bisa menyambung ke informasi lain. Itu yang sedang dipikirkan oleh editor di tempat kami, bahwa e-book itu bukan hanya format PDF saja gitu, tapi harus hypertext gitu. Jadi teksnya bisa diklik, bisa nyambung ke berbagai informasi. Itu yang diharapkan dari e-book yang mutakhir ini. Saya sedang berpikir ke sana itu. Nah, kemudian dunia percetakan. Nah, sekarang percetakan ini kan penerbit itu memang tidak harus punya percetakan gitu. Jadi penerbit itu lembaga yang terpisah dengan percetakan. Tapi idealnya secara teoretis itu harus punya percetakan. Nah, jadi belajar dari ITB Press mesinnya memang sangat tua gitu ya. Hibah dari yayasan Gutenberg gitu ya. Jadi dari Jerman dan Belanda itu menghibahkan mesin-mesin cetak yang bisa 4 warna dan 2 warna. Tapi karena tuntutan konsumen yang harus lebih cepat lagi percetakannya, maka sejak 2016 penerbit kami menyediakan layanan print on demand atau mesin cetak digital. Itu yang paling aktif saat ini gitu ya. Cetak digital itu tidak pernah berhenti. Jadi tiap hari itu ada saja konsumen dari luar dan dalam itu yang ingin dibantu percetakannya dengan cepat. Dan hari itu bisa diambil, pagi datang, sore bisa diambil. Jadi dengan teknologi POD ini ya sungguh terbantu gitu ya, pekerjaan percetakan menjadi lebih cepat. Nah, menguasai kemahiran berbahasa Indonesia dan berbahasa asing ya ini juga penting ya, karena kita bekerja dengan alat bahasa. Jadi 2 bahasa ini minimal, bahasa asingnya bahasa Inggris, dan minimal itu kita menguasai secara aktif dan pasif gitu. Jadi kemahiran bahasa ini mutlak karena kita bekerja dengan alat itu juga, alat bahasa ya. Lalu menggemari karya sastra dan kesusastraan. Nah ini mah tambahan saja gitu ya. Kalau yang kan ada editor teman saya dari Jogja yang menulis semacam frustasinya dia jadi editor, dia menulis bukunya tentang ini, Penyunting Sinting judulnya. Ini bercerita tentang profesi editor yang
dia lakukan di tempat kerjanya, dia menemukan banyak keunikan yang bisa dijadikan sebagai bahan tulisan. Ternyata berhasil gitu ya, dijadikan menjadi sebuah buku ini. Ini cerita tentang dunia editor dari sudut pandang seorang editor yang merasa frustasi gitu. Bagus juga, ini di sini diceritakan bagaimana dia menerima naskah sampai akhirnya berhenti menjadi editor. Ini pengalaman yang di luar kebiasaan, tapi karena ditulis dengan gaya yang khas, menarik dan cair gitu ya. Jadi menarik juga buku ini isinya. Bahwa penggambaran dunia kerja editor bisa disajikan dengan cara berkelakar seperti yang disajikan dalam buku Penyunting Sunting ini. Ini cukup menggelitik gitu ya. Nah, jadi maksudnya menggambar karya sastra itu kan pasti kita akan memiliki namanya rasa sastra ya. Kan di dalam penyuntingan itu ada rasa sastra, ada rasa bahasa. Kalau rasa bahasa ya bagaimana bahasa itu disampaikan secara ilmiah atau populer. Itu rasa bahasa yang berkaitan dengan rasa bahasa dan berkaitan dengan pembaca sasaran itu ya. Nah, sastra hanya memberikan semacam buku saja bagaimana buku-buku sains, buku-buku teknologi yang jelimet itu disentuh dengan sastra. Minimal ada sentuhan sastranya, sehingga buku yang berat itu bisa menjadi memiliki keelokan tersendiri gitu ya. Nah, ini namanya kalau di tempat kami namanya konversi naskah ya, dari naskah tesis, disertasi atau skripsi kita upayakan jadi populer. Itu memang sedang terus digalakkan pemopuleran karya tesis, disertasi dan skripsi. Jadi saya mencari naskah itu tidak terlalu repot gitu ya, karena berapa ratus gitu skripsi tesis di tempat saya kan. Saya juga mengelola percetakan untuk tesis, disertasi dan skripsi. Di tempat kami itu banyak sekali naskah-naskah yang bisa dikonversi atau dipopulerkan menjadi naskah populer, padahal isinya sangat berat gitu. Tapi dengan seizin penulisnya atau bekerja sama dengan penulis, kita berupaya mengonversi naskah yang menurut pembaca, sebagian pembaca itu jelimet, tapi ketika diolah dengan gaya populer ya akhirnya sains dan teknologi itu menjadi mudah gitu. Itu yang diharapkan, bahwa skripsi tesis itu ya, atau disertasi itu tidak hanya jadi hiasan perpustakaan, tapi harus bisa dibagikan dengan gaya penyajian yang baru. Nah, ini kemampuan bersastra sangat penting dilatih ya. Ya, caranya dengan sering membaca karya sastra itu. Karena di situ banyak diksi yang bisa dijadikan gagasan untuk menyampaikan pesan. Lalu meningkatkan kepercayaan diri seperti apa? Nah, untuk meningkatkan kepercayaan diri, jadi editor itu diberi kesempatan untuk menjadi pembicara di berbagai kesempatan ya. Jadi saya selalu menugasi, misalkan kalau ada webinar seperti ini, editor yang lain juga harus bisa mengisi atau berbagi pengalaman dengan mitra atau dengan instansi yang lain untuk membagikan pengalamannya. Nah, jadi semua editor itu wajib jadi pembicara, termasuk dalam acara peluncuran buku. Kalau editornya tidak, kalau penulisnya tidak bisa hadir, editor yang mengerjakan buku itulah yang wajib menjadi pembicara. Nah, itu jadi untuk meningkatkan kepercayaan diri di depan publik itu ya harus itu cara sederhananya itu ya. Lalu mengikuti perkembangan teknologi, program penyusunan ini ATAK itu namanya, ATAK itu layout ya. Di ITB namanya ATAK. ATAK itu layout ya, layouter. Jadi disebut sebagai pengatak. Jadi Pak Imam tadi bisik-bisik itu bahasa ITB mah aneh-aneh katanya. Tapi memang itu ada di kamus ya. Dan ITB memunculkan orang yang jarang dipakai, ternyata ada semua di kamus. Seperti istilah nanti ada tadi di jurnal jurnalnya Pak Umar tuh ada penyusunan naskah yang tidak justify rata kanan rata kiri ya. Itu di kita namanya bukan itu namanya papak ya, papak kiri papak kanan. Nah, itu ada di kamus, itu kan justify. Istilah justify itu papak kanan papak kiri. Nah, makanya istilah-istilah itu sekarang sedang terus digali, karena memang itu bahasa aslinya. Karena kita itu selalu mengindonesiakan istilah-istilah yang menurut pembaca secara umum tidak familiar, itu ada di kamus. Nah,
Itu jadi istilah-istilah itu selalu dimunculkan dan layouter sendiri harus terlibat di dalam belajar membuat istilah-istilah yang bisa digali dari tempat-tempat kerja masing-masing gitu ya. Jadi kalau ada istilah ilmiah yang susah, kita rumuskan sama-sama, lalu kita konsultasikan baik ke penulis atau ke tim ahli yang sudah bekerja sama dengan penerbit ITB. Jadi kalau diiakan, gunakan saja. Itu kita sebagai pionir atau lembaga yang mempopulerkan istilah yang tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia gitu. Jadi istilah ATAK ini juga sudah populer gitu ya. Sekarang di Badan Bahasa sudah digunakan. Jadi bukan layouter tapi pengatak namanya, pengatak gitu ya. ATAK itu layout gitu ya, ATAK namanya. Nah ini istilah-istilah ini terkait dengan perkembangan teknologi ya. Jadi di kamus istilah-istilah teknologi yang berat itu bisa disederhanakan itu demi memudahkan pekerjaan saja gitu ya. Tapi bisa juga dibagikan ke publik di dalam format buku asal si izin penulisnya. Kalau memang tidak diizinkan ya jangan itu ya. Tapi kita berupaya untuk menggali istilah-istilah yang rumit menjadi sederhana itu. Kemudian editor pun harus mampu menjalin kerjasama dengan tokoh atau narasumber dan lembaga penerbitan. Ya sebetulnya bahagia bagi seorang editor itu yang mendiami sebuah institusi yang sudah kokoh, dia bisa karena profesinya ini bisa menjadi narasumber di berbagai tempat. Ya saya sudah mengalami sana kemari itu dengan undangan dari berbagai asosiasi penerbitan, perguruan tinggi ataupun IKP. Nah ini biasanya saya selalu mengalihkan tugas ini ke editor yang lain, biar mereka juga merasakan bagaimana jadi orang yang disorot itu di forum. Itu biasanya harus terjadi. Kemudian memiliki kemauan bergabung ya. Di sini salahtik atau saltik ada bergabung. Jadi bergabung dalam wadah profesi editor, penulis, penerjemah dan komunitas. Nah saya dengan Pak Imam kebetulan satu komunitas yang menerbitkan buku ini. Ini khusus tulisan para editor yang dimuat di media massa, di Kompas, di Pikiran Rakyat, di Media Indonesia, kemudian di media daring ya. Dan ada inisiatif dari Balai Bahasa Jabar, coba dikumpulkan saja tulisan-tulisan itu kita terbitkan dengan pembiayaan dari Badan Bahasa. Ternyata Pak Imam yang bertugas mengumpulkan para penulis atau editor dari berbagai tempat, dari TKRI, dari penerbit IKP, penerbit asosiasi, ini ada yang menyumbangkan tulisan. Kebetulan tulisannya harus dimuat dulu di media massa umum gitu ya. Nah ini terbit buku ini gitu ya. Nah ini sudah menjadi sumbangan baru bagi dunia penerbitan, khususnya editor, bahwa ternyata dunia penerbitan untuk editor ini menjadi sangat luas gitu ya. Profesi ini bisa menjadi sangat luas karena editor tidak berkutat di penyuntingan saja. Dia bisa menjadi pelatih, bisa menjadi pengisi acara di sebuah tempat, atau undangan komunitas. Nah, makanya kemampuan semua kompetensi ini harus paripurna gitu ya, melekat erat di diri editor. Jadi kalau editor yang tidak sungguh-sungguh, kata Pak Umar itu ya tidak akan bisa melakukan ini. Gitu. Jadi hanya berlaku sebagai operator saja gitu ya, hanya melakukan tugas-tugas pemeriksaan naskah, gitu ya, tidak ada lagi nilai tambah. Nah, jadi menurut saya kompetensi ini ya sudah diadopsi oleh negara dan menjadi sudah keluar sertifikatnya gitu ya. Ada sertifikat editor, ada juga sertifikat untuk penulis. Jadi sertifikasi editor, sertifikasi penulis itu sudah berjalan hampir dari 2017 sampai sekarang masih sudah ribuan editor dari berbagai instansi yang sudah mengikuti kompetensi editor itu. Itu berlakunya 2 tahun, harus diperbaiki lagi. Kalau makin menurun kompetensinya, maka harus diuji lagi gitu oleh lembaga, oleh komunitas. Nah maka karena sudah diakui ya editor ini menjadi mahal ternyata gitu. Jadi memiliki semacam daya jual yang lumayan itu ya, profesi ini, karena ya sudah ada pengakuan negara. Bahkan sudah disebutkan di dalam Undang-Undang Perbukuan yang terbaru tahun 2017 bahwa sebutan editor sudah resmi diakui oleh negara. Jadi sebutan itu di dalam dunia penerbitan hanya 2, editor dan desainer.
desainer ini bisa mencakup penata letak atau pengatap atau layouter, itu disebut desainer. Termasuk juga penyebutan istilah desainer untuk pembuat jilid ya. Itu sama sebutannya desainer. Itu sudah ada di Undang-Undang Perbukuan yang terbaru ya. Itu sudah diakui oleh negara. Jadi sebutannya hanya ada editor dan desainer sekarang itu. Makanya di tempat kami istilah editor NAS sekarang sudah harus diganti mengikuti Undang-Undang Perbukuan itu. Jadi sebutannya hanya editor. Di halaman hak cipta itu nanti ada editor dan desainer saja itu. Cukup itu. Tapi kadang-kadang di tempat kami itu ada penulis yang kekeh ingin menyebut sebagai editor ahli. Ini tidak ada di Undang-Undang Perbukuan tentang editor ahli. Nah, bagaimana itu mengatasi hal seperti itu? Ya, kalau memang bukunya hanya digunakan di lingkungan ITB, ya saya izinkan saja penggunaan istilah editor ahli. Karena kalau buku ini untuk konsumsi luar atau umum, maka akan menggunakan istilah editor dan desainer. Nah, jadi istilah-istilah ini kadang-kadang membingungkan, tapi karena sekarang sudah ada Undang-Undang Perbukuan terbaru, maka penyebutan istilah editor dengan desainer itu sudah cukup gitu. Jadi pelaku ekosistem perbukuan itu hanya ada editor, kemudian ada desainer, itu di tempat kerja. Nanti ada istilah lagi pemilik toko buku, penerjemah, itu ada penyebutan lagi di dalam Undang-Undang Perbukuan yang terbaru.